semua, perkenalkan, saya Fatia, NIM 24301133, kelas 3C Manajemen. Saya akan menjelaskan cara menginput data angket ke SPSS dan melakukan uji normalitas Saverovic. Saya mempunyai responden 40 orang. Sebelum saya menginput data ke SPSS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan arti dari X1 sampai X8 dan angka-angka ini. X1 sampai X8 ini artinya pertanyaan dari gaya kepemimpinan atau X1 itu memiliki 8 pertanyaan, dan angka 4, 5, dan seterusnya ini memiliki skor. Contohnya ini kita taruh skornya sangat tidak setuju, kita taruh skor 1, tidak setuju, kita taruh skor 2, tidak tahu, kita taruh skor 3, setuju, kita kasih skor 4, dan sangat setuju, kita kasih skor 5. Lalu tulis seperti ini, lalu kita blok semuanya. Lalu kita copy, lalu kita masuk ke SPSS. Di SPSS ada 2, data view dan variable view. Di sini saya akan menggunakan variable view. Lalu kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di value kita pakai label, kita taruh value 1, sangat tidak setuju, kita singkat menjadi STS, lalu add. Value kedua kita pakai labelnya tidak setuju, kita singkat menjadi TS. Yang ketiga, labelnya kita pakai tidak tahu, kita singkat menjadi TT. Value keempat, kita kasih label setuju, kita singkat menjadi S. Yang kelima, labelnya sangat setuju, kita singkat menjadi SS. Lalu kita add. Setelah itu kita copy dan kita blok sampai X1.8. Lalu kita paste yang tadi kita copy. Lalu ulangi lagi seperti yang di atas. X2.1 sampai X2.9 kita copy. Lalu kita paste. Lalu Y1 sampai Y7 kita blok juga seperti di atas, lalu kita paste. Lalu kita cek data view, setelah tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan data yang ada di Excel. Ini di input data. Kita blok semua data ini. Lalu kita copy. Lalu kita masukkan ke SPSS. Lalu kita paste di data view yang kita copy tadi. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Frekuensi. Lalu kita masukkan total X1, total X2, dan total Y. Setelah itu kita tekan statistik.
saya akan mencari min, median, mode. Lalu di sini kita tekan minimum dan maksimum. Lalu continue. Setelah itu card. Saya akan menggunakan histogram. Lalu continue. Setelah itu oke. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan ini histogramnya. Akan mencari deskriptifnya. Klik analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif. Sama kayak tadi, masukkan total X1, total X2, dan total Y. Lalu oke. Nah, ini hasilnya deskriptif statistiknya. Dari total X1, X2, dan total Y. Setelah itu, saya akan menguji normalitas. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,5, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan juga jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Di sini saya sudah merangkum total X1, X2, dan Y. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Lalu kita klik di variable view, X1, lalu X2, dan Y. Setelah itu di label X1 nih saya akan taruh gaya kepemimpinan. Lalu yang di X2 saya akan tulis motivasi kerja. Lalu di yang Y ini saya akan tulis kinerja karyawan. Setelah ini selesai, lalu kita masuk ke data view. Kemudian jika tampilan seperti ini, kita masukkan data yang kita rangkum tadi, kita blok semuanya, kita copy, lalu kita paste kembali ke SPSS, lalu kita paste di data view. Lalu setelah tampilan seperti ini, untuk mengetahui nilainya, kita klik analyze, regression, kita cari, klik linear. Dependennya kita pakai Y, lalu independennya kita pakai X1 dan X2. Kemudian saya pilih save. Kemudian saya pilih residual under standard sheet, lalu continue. Lalu kemudian oke. Beginilah tampilannya. Setelah itu dia akan muncul residual angka-angkanya. Cara menguji normalitasnya, kita klik analyze, descriptive, lalu kita pilih explore. Kemudian dependennya ini kita klik residualnya, faktornya, lalu kita plot, lalu centang yang normality,
lalu continue, lalu oke. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan inilah hasilnya. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil normalitas menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh nilai 0,704 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya didistribusikan normal. Sekian dari saya, terima kasih.